Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fadia Rahmawati, Aksa Fauzan, Bisma Aryani, dan Nabila Fakira akan presentasikan terkait organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lebak sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian tugas dalam mata kuliah pemerintahan daerah dan otonomi daerah yang diampu oleh Ibu Dr. Arena Wati, SLS MSc. Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Banten. Kabupaten ini memiliki ibu kota yakni Rangkas Bitung. Kabupaten Lebak berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Serang dan juga Kabupaten Tangerang. Di sebelah timurnya dengan Provinsi Jawa Barat, di sebelah selatan dengan Samudra Hindia dan juga di sebelah baratnya dengan Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Lebak ini memiliki 28 kecamatan yang dibagi menjadi 340 desa dan juga 5 kelurahan. Pusat pemerintahan itu berada di ibu kotanya yakni di Rangkas Bitung yang berada di bagian utara wilayah kabupaten. Kota ini dilintasi oleh jalur kereta api dari Jakarta sampai dengan Merak. Bagian utara dari Kabupaten Lebak ini berupa dataran rendah, sedangkan di bagian selatannya merupakan daerah pegunungan dan puncaknya itu adalah Gunung Halimun di ujung tenggaranya, yakni di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi. Ada juga sungai yang mengalir dari arah utara yaitu Sungai Ciujung yang merupakan sungai terpanjang yang ada di Banten. Nah, salah satu destinasi atau objek wisata yang ada di Kabupaten Lebak itu adalah Baduy. Nah, ini dimiliki oleh kota Kabupaten Lebak dan sering dikunjungi oleh wisatawan dari mancanegara karena memiliki keunikannya tersendiri. Kabupaten Lebak memiliki beberapa organisasi perangkat daerah, di antaranya terdiri dari 23 dinas, 9 badan, 28 kecamatan, 1 sekretariat daerah, 1 sekretariat DPRD, 4 komisi DPRD, dan 1 inspektorat daerah. Nah, sekretariat daerahnya ini memiliki fungsi sebagai penyelenggara dari fungsi koordinasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah. Lalu sekretariat DPRD yang memiliki fungsi sebagai pemberi dukungan administratif dan juga pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga inspektorat daerahnya berfungsi sebagai pelaksana dari urusan pemerintahan daerah guna memastikan penyelenggaraan dari pemerintah daerah yang bersih dan juga akuntabel. Itu ada urusan wajib, pelayanan dasar, di mana yang pertama itu ada dinas pendidikan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Yang kedua itu ada dinas kesehatan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Yang ketiga itu ada dari dinas PUPR dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Yang keempat itu dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertahanan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan, kawasan permukiman pertahanan. Kemudian yang kelima itu ada dinas sosial dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Yang keenam itu dari DLH atau dinas lingkungan hidup dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Yang ketujuh Satpol PP dan Damkar dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan kebakaran. Kemudian ada urusan wajib non pelayanan dasar. Yang pertama itu ada Disdukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A, yaitu memiliki tugas itu mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian yang kedua itu ada Dinas Tenaga Kerja dengan tipe B, yaitu mengurus ketenaga kerjaan. Kemudian yang ketiga itu ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe A, itu memiliki urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan KB. Kemudian yang keempat Diskominfo dengan tipe A, yaitu mengurus komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Kemudian yang kelima Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD dengan tipe A, dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Kemudian yang keenam itu Dinas Perhubungan dengan tipe B, itu mengurus perhubungan transportasi darat dan lalu lintas wilayah. Yang ketujuh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dengan tipe A, itu mengurus penanggulangan bencana. Dari urusan wajib non pelayanan dasar, yang kedelapan itu ada Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD dengan tipe A, yaitu memiliki fungsi untuk menunjang keuangan dan pengelolaan aset daerah. Kemudian yang ke-9 Inspektorat Daerah dengan tipe A memiliki fungsi pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian yang ke-10 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbanpol dengan tipe sedang memiliki fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik di wilayah daerah. Kemudian yang ke-11 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe B memiliki fungsi pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN. Dan yang ke-12 Dinas Ketahanan Pangan dengan tipe B yang memiliki urusan ketahanan pangan daerah. Lalu di sini ada bagian urusan pilihan. Nah, jadi urusan pilihan ini tuh jenis urusan yang diambil daerah sesuai potensi masing-masing wilayahnya. Nah, di slide ini sudah kelihatan beberapa dinas yang mengurus hal tersebut. Nah, contohnya itu ada Dinas Pertanian yang berfokus di bidang pertanian dan perkebunan. Terus ada juga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengurus soal peternakan dan kesehatan hewan di daerah. Lalu ada Dinas Perikanan yang mengurus bidang kelautan dan perikanan, dan Dinas Koperasi UKM yang berkaitan sama pembangunan usaha kecil dan menengah. Selain itu ada juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengatur segala hal soal industri dan perdagangan daerah. Di bidang budaya dan pariwisata ada Disbudpar yang mengurus pengembangan pariwisata sama pelestarian budayanya. Terus ada juga Dispora yang mengurus soal kepemudaan dan olahraga, dan terakhir ada DPMPTSP yang fokusnya ini di pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu. Ini ada badan penunjang. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana badan penunjang itu berfungsi untuk membantu kelancaran kerja pemerintah daerah. Nah, yang pertama ini ada Bapperida, yaitu badan yang mengurus perencanaan, pembangunan, riset, dan inovasi daerah. Nah, badan ini tuh penting karena semua rencana pembangunan daerah tuh biasanya harus melewati badan ini dulu. Lalu ada Bapenda yang tugasnya itu mengurus pendapatan daerah kayak pajak dan retribusi. Setelah itu ada BKPSDM yang mengurus kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, dan juga pelatihan ASN. Nah, selain itu ada juga Kesbangpol yang melaksanakan fungsi pembinaan soal kesatuan bangsa dan politik daerah. Dan yang terakhir itu ada BPBD yang mempunyai peran dalam penanggulangan bencana di daerah. Nah, jadi badan penunjang itu bisa dibilang semacam support sistemnya pemerintah daerah agar setiap urusan ini bisa berjalan sesuai dengan aturannya. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait kecamatan. Kecamatan adalah satuan wilayah administratif yang berada di bawah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang camat. Nah, kecamatan sendiri ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan pemerintahan seperti pelayanan publik, kemudian pemberdayaan masyarakat baik di desa maupun di kelurahan. Nah, kecamatan di Kabupaten Lebak sendiri itu ada Kecamatan Malingping, Kecamatan Panggerangan, Kecamatan Baya, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Munjang, Kecamatan Lewidangan, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Gunung Kencana, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cileles, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Sajira, Kecamatan Maja, Kecamatan Rangkas Bitung, Kecamatan Warung Gunung, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Sobang, Kecamatan Curug Bitung, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Lebak Gedong, Kecamatan Cihara, Kecamatan Cirenten, dan yang terakhir adalah Kecamatan Cigemblong.
Untuk tugas pokok dari kecamatan, yaitu ada penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan, pembinaan fasilitasi, koordinasi, ketentraman, dan ketertiban umum, kemudian juga ada penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan sosial kemasyarakatan, pembinaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi, baik penyelenggaraan yang diadakan oleh pemerintahan. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5 terkait organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lebak. Semoga dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.